Halo leaders semua, kali ini kita akan membahas terkait dengan aspek hukum pelestarian kebudayaan daerah. Kayaknya seru ya. Dan kita akan mengunjungi salah satu tempat pelestarian kebudayaan daerah. Dan kali ini kita akan mengunjungi Situ Babakan yang merupakan pelestarian kebudayaan daerah Betawi. Sebelum kita lanjut secara spesifik terkait dengan pelestarian kebudayaan daerah di Situ Babakan, kita harus tahu nih peraturan perundang-undangan apa saja yang kita harus lihat terlebih dahulu. Pertama tentunya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6. Dan kemudian juga kita memperhatikan juga Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Selain itu, coba deh kamu lihat Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Selain itu juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 tahun 2007 tentang pedoman bagi kepala daerah dalam pelestarian dan pengembangan bahasa negara dan bahasa daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang pedoman pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat. Apa saja sih yang harus kita perhatikan lagi? Ternyata ada loh peraturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang pedoman pelestarian kebudayaan. Selain itu, kita juga bisa lihat juga di peraturan pelaksanaan, yaitu Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 40-UM.001-MKP-2009 tentang pedoman pelestarian benda cagar budaya dan situs. Kemudian juga kita bisa lihat di Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM 45-UM.001-MKP-2009 tentang pedoman permusiuman. Nah, kali ini kita akan coba melihat bagaimana konsep yang lengkap yang ada di Perkampungan Budaya Betawi Situ Babakan dalam video ini. Berbicara mengenai Situ Babakan memang tidak lepas dari Perkampungan Budaya Betawi yang merupakan satu kesatuan dan salah satu objek wisata yang ada di Jakarta loh. Nah, untuk kalian yang ada di Jakarta dan hanya sibuk bekerja, kalian mungkin baru tahu tempat ini. Ya, ini kita bisa lihat sebenarnya di dalam Ketentuan Umum Bab 1 Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2005 yang menyatakan bahwa Perkampungan Budaya Betawi adalah suatu kawasan di Jakarta dengan komunitas yang ditumbuh kembangkan budaya Betawi yang meliputi seluruh hasil gagasan dan karya baik fisik maupun non-fisik, yaitu seperti kesenian, adat istiadat, folklor, kesastraan dan kebahasaan, sejarah, serta bangunan yang bercirikan kebetawian. Nah, informasi ini juga kita dapat dari Kompasiana.com. Wah, ternyata itu kita bisa eksplor loh aspek hukumnya. Dan kalau misalnya kalian ada di daerah yang mempunyai culture atau adat istiadat yang bisa dieksplor dan diekspos, nah inilah kalian untuk coba untuk bisa mengusulkan kepada pemerintah daerah bahwa hal tersebut dapat menjadi daya tarik bagi para pengunjung wisatawan. Sebenarnya ada beberapa hal loh yang melatar belakangnya adanya Perkampungan Budaya Betawi di Situ Babakan. Nah, salah satunya kita tahu dong bahwa Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia dan juga merupakan pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan kebudayaan, dan juga pintu masuk atau nilai-nilai budaya dari berbagai penjuru dunia. Budaya pada prinsipnya harus dilestarikan. Nah, karena pesatnya perkembangan dan juga masuknya kebudayaan asing, hal ini menyebabkan pemerintah itu
mempunyai tugas dan tanggung jawab yang cukup berat nih dalam rangka pelestarian kebudayaan. Untuk mengantisipasinya, oleh karena itu dibuatlah satu peraturan gitu kan, Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 197 tahun 2015 tentang Forum Pengkajian dan Pengembangan Perkampungan Budaya Betawi. Nah, saking memang urgentnya kali ya kita dalam rangka pelestarian kebudayaan. Nah, di tim tersebut dikajilah bagaimana konsepnya, bagaimana cara pelestariannya, dan lain-lain. Dan kalian tahu gak sih sebenarnya pemilihan atau penetapan lokasi perkampungan budaya Betawi ini sudah ada loh dari tahun 2000 dengan surat keputusan Gubernur nomor 92 tahun 2000. Dan juga ditandatangannya prasasti penggunaan awal oleh pejabat setempat pada tanggal 20 Januari 2001 mengenai tujuan, sasaran, dan fungsi perkampungan budaya Betawi itu ada loh di Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta nomor 3 tahun 2005. Kalian bisa cek tuh bagaimana pengaturannya. Di dalam perda tersebut juga diatur terkait dengan penataan perkampungan budaya Betawi dari mulai perencanaan, kemudian pembangunan, pemanfaatan dan pengembangan, pengelolaan, serta sanksi-sanksi. Nah, ada juga bagian dari pengawasan dan pengendalian. Nah, dari peraturan daerah tersebut yang harus kita lebih eksplor adalah pasal 8 ayat 4 dan pasal 9 ayat 4. Nah, pasal 8 ayat 4 itu adalah terkait dengan pada saat proses pembangunannya nih teman-teman, bahwa pembangunan fisik yang berdampak besar dan penting sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, yaitu pedoman pelaksanaan pembangunan fisik dan non-fisik itu harus terlebih dahulu dan wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL kawasan yang telah ditetapkan. Juga kita harus memperhatikan pasal 9 ayat 4 yang dimana setiap orang atau badan hukum dan atau yang memiliki, menghuni dan atau memanfaatkan lahan dan atau bangunan di lingkungan perkampungan budaya Betawi wajib menerima, melindungi serta melestarikan lingkungan dan habitatnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kenapa sih kalau misalnya ada pelaksanaan pelanggaran dari kedua ketentuan di atas, ternyata akan terjerat pidana nih guys. Setiap yang ini diatur dalam pasal 14 yang dinyatakan bahwa setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 4 dan pasal 9 ayat 4 dipidana dengan kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Nah, satu hal yang penting juga di sini adalah pemberdayaan masyarakatnya loh, teman-teman. Jadi untuk kalian yang memang di daerahnya bisa dieksplor dan diekspos terkait dengan kebudayaannya, kalian bisa loh mengusulkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah saya sebutkan di awal video ini. Nah, dari seluruh visualisasi yang kalian lihat dalam video ini, ada satu yang menarik menurut aku adalah terkait dengan ondel-ondel loh. Ternyata pada zaman dahulu ondel-ondel digunakan sebagai penolak bala, hal-hal jahat atau penolak roh halus yang mengganggu manusia. Itulah alasan mengapa ondel-ondel dahulu berwajah seram dan memiliki taring pada laki-laki. Pada wajah laki-laki berwarna merah melambangkan keberanian dan kegagahan. Lalu pada wanita berwarna putih melambangkan kesucian dan keramah tamahan. Tidak pasti kapan ondel-ondel masuk ke tanah Betawi. Namun ada beberapa catatan yang ditemui bahwa ondel-ondel sudah masuk di Betawi sejak tahun 1600. Nah, makna ondel-ondel adalah sebagai perlambang kekuatan yang memiliki kemampuan memelihara keamanan dan ketertiban, tegar, berani, jujur, dan anti manipulasi. Keberadaan ondel-ondel memang disebutkan tak lepas dari anggapan adanya kekuatan mistis di dalamnya, dan warga mempercayai ada kekuatan supranatural yang dapat memberikan manfaat bagi yang menggunakannya.
Seperti yang disampaikan oleh peneliti kebudayaan Betawi Yaya Andi Saputra, menyatakan bahwa masyarakat Betawi sebelum kedatangan Islam meyakini ondel-ondel memiliki kekuatan gaib. Atas dasar ini, boneka tersebut kerap disertakan dalam upacara adat, termasuk pesta pernikahan sebagai pelindung dari mara bahaya. Aduh, ternyata ada juga ya historisnya. Jujur aja sih aku baru tahu. Kalau kalian para leaders gimana? Di sini juga kita mencoba bir pletok. Nah, aku baru tahu nih ternyata ini adalah minuman khas Betawi loh. Ini tuh bahasanya bir kan, tapi sebenarnya ini tuh bukan bir, bukan yang memabukkan gitu, nggak ada khamernya. Tapi di sini bahan-bahannya adalah jahe dan rempah-rempah, bener-bener seger pas diminumnya dan hangat ketika sudah meminumnya loh. Bir peletok Bang Isro emang maknyus, maknyus ya. Noh, lihat tuh bahan-bahannya. Kalian bisa pesan di akun e-commerce yang ada di link bio.